Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam setiap kegiatan-kegiatan sehari-hari. Baik, seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa, memohon keberkahan dan kemudahan untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, baik. Melanjutkan mata kuliah komunikasi organisasi yang pekan lalu telah kita pahami bersama, bahwa komunikasi organisasi itu adalah proses interaksi yang dilakukan dalam satu perkumpulan atau organisasi. Dalam bahasa singkatnya seperti itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, bagaimana peranan komunikasi dalam organisasi serta pengaruh komunikasi terhadap perkembangan organisasi. Apa peran komunikasi dalam organisasi? Ya, kalian telah melihat situ ada sekumpulan orang yang sedang duduk sambil berdiskusi atau berkomunikasi, ya. Jika kita lihat dalam peran komunikasi, ya, dalam organisasi itu secara formal terbagi kepada 3. Yang pertama ada peran vertikal atau dimensi vertikal. Nah, yang kedua ada dimensi horizontal. Yang ketiga ada dimensi luar organisasi atau masyarakat. Baik, satu persatu kita sampaikan. Nah, yang pertama ada komunikasi vertikal. Adalah komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan komunikasi dari bawah ke atas, yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan atau dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Itu komunikasi vertikal. Yang kedua, ada komunikasi horizontal. Apa itu? Merupakan komunikasi secara mendatar antara anggota atau staf dalam satu organisasi, satu perusahaan, dengan anggota staf atau karyawan lain, ya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, ya. Atau komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Nah, kemudian yang ketiga ada komunikasi eksternal, ya, komunikasi keluar. Apa itu? Adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri atas 2 jalur, ya, baik secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak, dan komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Nah, dari ketiga pengertian ini jelas kita sudah bisa membedakan, ya, dari masing-masing jenisnya. Komunikasi vertikal, ya, antara atasan dengan bawahan biasa dalam bentuk perintah, ya. Antara direktur dengan karyawan biasa komunikasinya dalam bentuk perintah atau penugasan. Atau bisa juga komunikasi dari bawahan kepada atasan, ya, karyawan kepada direktur atau pimpinan.
Nah, ini bersifat biasa usulan atau saran. Nah, kalau tadi komunikasi horizontal, komunikasi mendatar. Nah, ini biasa oleh antara staf satu perusahaan atau anggota satu organisasi kepada organisasi lainnya atau kepada anggota organisasi yang setara atau setingkat dengannya. Nah, kemudian komunikasi eksternal tadi adalah komunikasi antara pimpinan satu organisasi keluar ya kepada organisasi lain atau kepada perusahaan lain. Oke, kita lanjut. Nah, lantas bagaimana peran komunikasi organisasi? Ada 4. Yang pertama, komunikasi dalam perusahaan sebagai titik sentral. Ya. Jadi dalam satu organisasi atau perusahaan, komunikasi itu merupakan titik sentral, ya, yang mana pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi akan menjadi pusat atau sumber komunikasi. Ya, dari situlah munculnya perintah, dari situ munculnya tugas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, organisasi melaksanakan komunikasi persuasif dua arah di semua bidang kegiatan dengan maksud memberikan motivasi kerja. Ya. Jadi pimpinan organisasi atau lembaga atau perusahaan akan memberikan semangat ya atau memberikan motivasi kepada bawahannya ya agar organisasi itu berjalan dengan sebaik-baiknya atau tugas-tugas yang telah dilaksanakan itu dapat terselesaikan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam setiap proses komunikasi, hubungan kemanusiaan merupakan proses yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku. Ya. Komunikasi yang dibangun di dalam satu organisasi atau perusahaan ya juga merupakan hubungan kemanusiaan. Ya, di situ ada terjalin pembicaraan, ya, kedekatan, ya, bagaimana kita menjalin kedekatan dengan sesama karyawan, ya, kita berkenalan, ya, kita saling bertukar informasi, ya, terjalin di situ. Proses ya apa yang disebut dengan hubungan kemanusiaan atau kepribadian, sikap dan tingkah laku. Nah, kemudian yang keempat, atas dasar pengertian tersebut terlihat bahwa komunikasi timbal balik dalam suatu organisasi ya. Ya, jadi yang namanya komunikasi itu pastilah ada komunikator dan komunikan. Ada pesan yang disampaikan serta ada media yang digunakan. Ya. Kemudian ada feedback yang diterima sehingga komunikasi itu menjadi lebih sempurna. Nah, kemudian apa pengaruh komunikasi terhadap perkembangan komunikasi organisasi? Kira-kira ada nggak pengaruh komunikasi terhadap perkembangan komunikasi organisasi? Jika satu organisasi tidak melaksanakan sistem komunikasi ya, atau tidak melaksanakan komunikasi dalam organisasi tersebut, bagaimana? Ya, menurut Kass dan Khan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti dalam suatu organisasi dan diri dengan organisasi ya. Ada arus informasi, pertukaran informasi ya. Ada pemindahan informasi ya, pertukaran informasi ya, di situ terjadi. Menurut Zilko dan Dance mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang paling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Ya.
Ya, lanjut. Menurut De Vito, komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang terjadi antara dua pihak penerima dan pemberi atau komunikan yang saling mempengaruhi hubungan. Hal ini sesuai dengan pendapat De Vito dalam Ten Ring yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua lembaga atau sekelompok orang dengan beberapa efek dan antara berapa umpan balik. Jadi ketika berkomunikasi akan organisasi tersebut mengharapkan feedback antara pihak komunikan dengan pihak komunikator. Ya. Lantas apa saja faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi? Yang pertama, keterbukaan. Ya, tentulah dalam berkomunikasi penting adanya keterbukaan antara komunikan dengan komunikator atau komunikator dengan komunikan, ya. Jika tidak ada keterbukaan, maka informasi yang disampaikan ya itu akan janggal, ya. Tidak sempurna informasi yang disampaikan karena tidak ada keterbukaan. Yang kedua, ada empati, ya. Ada empati, kita merasa bahwa komunikan itu memang benar-benar membutuhkan informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ada sikap mendukung. Ya, bagaimanapun kita sebagai seorang komunikator ya tetap mendukung penyampaian informasi yang benar, ya, agar informasi yang diterima itu ya dapat bermanfaat bagi komunikan. Kemudian ada sikap positif, ya. Kita mendahulukan sikap positif dalam setiap penyampaian informasi yang ada. Kemudian ada kesamaan. Ya, kesamaan bahwa informasi yang akan disampaikan atau yang akan diterima itu adalah informasi yang memang kita perlukan. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan bagi kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini, diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.